Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kedatangan bintang tamu dari salah satu founder dari Kapur Tulis Sosial Community, yaitu saudara Bapak Ramdan. Gimana kabarnya Bapak Ramdan? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah. selalu ya. Gimana kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang paling biasa sibuk mengajar, terus sibuk juga mentoring, kemudian ada kesibukan yang keubu-ubuan lah ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Berbicara mengenai komunitas dari Kapur Tulis ini, sebenarnya komunitas Kapur Tulis ini tuh bergerak di bidang apa sih? Ya, pertama untuk informasi aja, Kapur Tulis itu adalah komunitas. Kita sebagai wadah untuk ya generasi muda di sekitar, terutama jadi kita wadahi mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, kemauan ya. Kemudian kita atur keorganisasiannya. Bidang kita tiga sebetulnya, umum sih. Ada pendidikan, ada keagamaan, ada sosial. Jadi bisa dibilang Kapur Tulis itu adalah bagi mereka aktivis pendidikan ya. Kita bisa bermain di situ. Kemudian keagamaan yang pasukan-pasukan hijrah gitu ya, buat teman-teman yang mulai hijrah, kita juga ada program ke situ. Kemudian yang terakhir itu apa tadi yang terakhir? Pendidikan, keagamaan, sosial. Tentu aja yang namanya sosial ya, yang biasa kita sebut dengan gerakan-gerakan sosial ya, terutama di tengah-tengah pandemi Covid ini kan banyak banget tuh yang gerakan sosial. Nah, di Kapur Tulis pun kita bisa ke arah sana. Jadi ada program-program khusus untuk teman-teman yang suka berbagi, terutama ya ke dalam kegiatan sosial itu. Jadi Kapur Tulis sebagian besar gitulah ya. Jadi garis besarnya ada 3 poin lah ya untuk dari Kapur Tulis ini. Oke, berbicara mengenai komunitas berarti salah satunya mungkin ada mengait-ngaitkan tentang pengembangan diri. Benar kan? Oke. Right. Mungkin di salah satu pengembangan diri ada yang namanya itu confident atau percaya diri. Nah, sebenarnya untuk percaya diri itu sendiri seperti apa sih, atau bagaimana sebenarnya? Mulai dari definisi atau segala macam, atau sampai yang hal sederhana mengenai percaya diri. Oke. Untuk simpelnya, percaya diri itu adalah tentang bagaimana kita membangun konsep diri kita sebetulnya yang dasar. Jadi seseorang akan timbul kepercayaan diriannya ketika dia punya konsep atau nilai diri yang jelas, yang kuat. Ya, ciri-ciri orang yang percaya diri itu sebetulnya jujur. Jujur. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka bohong dan dia menikmati, atau dia malah kata orang pede dengan kebohongannya, sebetulnya itu bukan percaya diri. Karena percaya diri itu adalah dia yakin apapun yang ada di benaknya, nilai-nilai kehidupan yang dia anut, selama itu positif dan baik, itu yang dia keluarkan di tengah lingkungan apapun gitu. Jadi kunci percaya diri yang pertama itu buat teman-teman di luar sana, milikilah konsep diri dan nilai diri yang jelas. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang yang berkelas itu, dia punya filsafat hidup atau prinsip lah, gampang ya, prinsip hidup. Nah, di setiap lingkungan, di setiap keadaan, di setiap situasi, milikilah satu prinsip di masing-masing tadi yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi kita tidak akan bingung harus bersikap seperti apa ketika berada di situasi ini, situasi itu, tempat ini, tempat itu gitu. Dan itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita. Dan orang akan memandang bahwa kita itu punya satu efek yang luar biasa gitu, pengaruh positif yang luar biasa. Jadi percaya diri itu kayak gitu. Wah, jadi ternyata percaya diri itu sendiri berkaitan dengan berbagai aspek sebenarnya ya. Kalau misalnya ini bukan seolah-olah percaya diri itu kita pede di depan orang, pede tentang hal apapun, tapi harus ada dasarnya terlebih dahulu. Mulai tadi dibilang harus punya prinsip atau konsep hidup. Itu seperti itu ya. Berkaitan dengan percaya diri itu kan luas tadi disebutkan. Nah, ini ada satu pertanyaan menggelitik sebenarnya dari salah satu netizen di kolom komentar. Dia mengatakan gini, "Bang, untuk kita meningkatkan rasa percaya diri atau bisa dibilang pede
di depan umum, sebenarnya itu tuh, kalau tadi kan dibilang harus ada konsepnya segala macam, sebenarnya gimana sih sebenarnya untuk meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri? Kalau di buku ini sebetulnya ada ya yang disebut yang namanya percaya diri yang cerdas. Ini prinsip pertama mungkin yang bakal saya share ke teman-teman semua, ke Bapak Rudi juga. Kenapa saya tadi singgung-singgung kejujuran? Karena kejujuran ini sebetulnya modal banget ya buat kita jujur kepada orang lain, dan yang sering kita lupakan adalah jujur kepada diri sendiri. Apa buktinya kalau kita misalnya sering lupain jujur kepada diri kita sendiri? Ketika kita bohong ya, kita itu dan kebohongan itu diterima di luar sana, sebetulnya kita sudah mengkhianati teman hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Jadi yang masalahnya itu bukan pada kebohongannya gitu. Masalahnya itu ketika orang lain percaya kamu, justru kamu sendiri yang nggak percaya diri kamu sendiri karena kamu bohong kepada diri sendiri. Ya, kalau kita lihat dari bukunya USQ yang karangan ada seorang dokter ya, dia meneliti emotional quotient atau kecerdasan emosional. Ada yang disebut anggukan universal. Jadi sebetulnya hati kita itu betul tidak pernah bohong. Hati kita tidak pernah bohong. Sebetulnya ketika kita bohong tuh akan ada self talk dalam hati yang ini salah gitu. Ini nggak benar gitu. Lu jangan gitu. Akan ada seperti itu. Jadi itu dasar yang pertama. Jadi jangan biasakan terlena dengan sebuah kebohongan. Karena hakikatnya apapun bentuk kebohongan yang teman-teman lakukan kepada luaran sana, itu hakikatnya adalah membohongi diri sendiri. Dan itu justru akan mengurangi kadar kepercayaan diri nanti ke depannya. Karena semakin kita bohong, semakin harus kita menutupi itu. Semakin harus menutupi itu, sebetulnya semakin mengubur rasa percaya diri kita gitu. Karena nanti suatu saat kita dihantui oleh aduh ini bohong pelan-pelan numpuk. Semakin kita numpuk, semakin itu akan menjatuhkan kredibilitas kita. Kredibilitas yang jatuh akan meniadakan percaya diri gitu. Seperti itu. Iya benar. Oke, ini ada satu lagi sih sebenarnya pertanyaan dari netizen di kolom komentar. Ini pertanyaannya itu, ini nih, Bang, salah satu tips membagi waktu di dalam rutinitas sehari-hari agar produktif itu bagaimana? Oke, produktif ya. Iya. Ini yang sering kita lupa. Ini yang harus juga teman-teman jadikan sebuah prinsip dasar, berbeda ya antara sibuk dengan produktif. Kalau pertanyaan produktif ini luar biasa sekali karena justru orang itu kadang-kadang menganggap semakin gue sibuk itu berarti gue produktif, padahal enggak. Arti produktif itu sendiri gampangnya adalah menghasilkan sesuatu. Jadi beda ya? Beda. Makanya ketika kita sibuk tapi tidak ada yang dihasilkan satupun, itu tidak produktif sebetulnya. Tidak produktif gitu. Contoh, misalnya kita di kosan kayak gini gitu. Kita sibuk apapun, yang namanya sibuk itu kan waktu diisi akan sesuatu. Tapi tidak ada hasilnya atau kurang ada hasilnya lah ya. Model apa ya? Model misalnya baca buku nih. Kita baca buku, baca aja, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang baru kepada otak kita, misal pada pikiran, itu sebetulnya tidak produktif membacanya dalam konteks itu ya. Nah, yang harus kita pahami adalah hal-hal positif pun belum tentu membuat kita produktif. Makanya kita harus tahu dulu bahwa produktif itu yang menghasilkan. Jadi sedikit gerak tapi ada hasilnya, itu disebut produktif. Gitu. Jadi produktif. Nah, kalau misalnya membagi waktu, kalau biasanya orang-orang produktif itu dia akan membagi interval waktunya. Pagi itu ada misalnya ini formatnya beda-beda sih ya, tapi biasanya orang-orang produktif itu orang-orang yang planner gitu. Yang planning, yang merencanakan. Jadi dia tuh tahu apa aja list yang harus dia lakukan, ya. Kemudian dia tuh akan ada satu kolom tentang kriteria keberhasilannya. Jadi apa yang dihasilkan, kriteria keberhasilannya dia ada di situ. Dan dia akan evaluasi dirinya sendiri minimal seminggu sekali atau bahkan ada yang setiap hari gitu. Setiap malam sebelum tidur. Itu sebetulnya yang bisa ya treatment juga buat kita supaya lebih produktif gitu. Yang penting ada hasilnya aja.
dan Oke. positif, itu produktif namanya. Berarti kalau berbicara mengenai membagi waktu sebenarnya kita juga bisa sebenarnya mulai dari hal-hal sederhana berarti ya. Misalkan kita besok nih, misalkan 1 minggu ke depan kita mau ngapain, kita daftar listnya apa aja. Misalkan hari ini, hari Senin misalkan kita membaca buku berapa bab segala macam, kemudian per jam segala macamnya kita list, kemudian pas di pelaksanaannya kita lihat kita kerjakan segala macam, terus nanti besoknya atau apanya itu nanti kita lihat nih evaluasi nih, benar nggak sih ini dikerjakan atau segala macam seperti itu. Nah tapi itu juga harus ada hasilnya. Kalau misalkan yang tadi dikatakan emang banyak hal-hal positif, tapi kalau misalkan nggak ada yang kita dapat, tetap aja itu bisa dibilang nggak produktif. Kurang produktif. Jadi pegang prinsip ini aja ya, simpelnya kayak gitu. Simpelnya kayak gini nih. Tulis apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis, tulis apa yang telah dikerjakan. Itu doang sebetulnya prinsipnya gitu. Jadi kita tahu apa yang kita akan kerjakan. Dengan itu kita tidak akan ada waktu untuk gabut dan sebagainya gitu. Karena ngejar target nih buat diri sendiri. Karena perjuangan terbaik, peperangan terbaik adalah peperangan menangkan diri sendiri gitu. Ya, jadi nggak usah deh ngebandingin dulu sama orang lain yang lebih jauh dari kita. Dengan hari kemarin kita aja gitu bandinginnya gitu. Ya caranya gitu. Ditulis dulu apa yang akan kita kerjakan. Kerjakan apa yang kita tulis ya pada waktunya. Kalau misalnya teman-teman di situ masukin waktunya. Kemudian tulis juga apa yang telah dikerjakan. Itu sebetulnya latihan buat kita lebih produktif lagi gitu. Nanti ketahuan, oh gue ternyata gini doang nih gitu. Oh iya. Harusnya gini-gini, akan ada motivasi tersendiri karena tadi anggukan universal itu atau self talk positif nanti ketika akan dilatih dia akan muncul gitu. Itu triknya sebetulnya. Wah, luar biasa sekali ya, luar biasa sekali, mantap. Oke, untuk sesi sekarang mungkin sudah. Jangan lupa like and comment dan subscribe di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.